Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Mbak Resti ya? Iya Mbak, betul saya Resti. Baik, selamat pagi Mbak Resti. Perkenalkan nama saya Rita Eli Syamsia. Sebelumnya saya bisa panggil Mbak dengan sebutan apa? Panggil Reres aja deh Mbak. Baik, kalau gitu Mbak. Mbak boleh panggil saya Rita atau apapun yang Mbak mau ya. Oke Mbak Rita. Oke, gimana kabarnya Reres? Alhamdulillah Mbak, cukup baik. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, Reres menghubungi saya apakah ada yang bisa saya bantu? Betul Mbak, saya mau melakukan konseling online bersama Mbak Rita. Karena belakangan ini saya itu merasa capek, stres, dan juga kurang bersemangat menjalani hari-hari saya. Jadi gampang lelah gitu. Oke, kalau gitu kita hari ini akan melaksanakan konseling online ya, Res. Perlu diketahui juga dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana masalah Reres akan kami jaga sebaik-baiknya. Jadi, Reres boleh menceritakan semua masalah yang Reres alami tanpa ragu pada saya. Sampai sini sudah jelas ya, Res ya? Iya Mbak, jelas dan dipahami. Baik, kita akan melaksanakan konseling online selama kurang lebih 10-20 menit ya. Iya Mbak. Oke, tadi Reres bilang bahwa Reres tuh capek, stres, tidak bersemangat, dan lain-lain. Nah, boleh dijelaskan nggak lebih detailnya kepada saya? Oh iya Mbak, jadi Mbak, saya adalah seorang mahasiswa. Nah, saya tuh sekarang semester 6 ya, menuju tingkat akhir. Dan selama setahun lebih ini saya melakukan kuliah, dilakukan secara online, jadi dari rumah gitu, daring, lewat Zoom, lewat video call, kayak gitu. Nah, awalnya sih saya semangat gitu kuliah di rumah. Tapi lama-kelamaan saya itu merasa bosan gitu karena rutinitas saya itu seperti itu saja. Jadi saya ingin kangen dengan situasi kampus gitu. Terus semakin hari juga saya kok semakin capek gitu. Selain dengan tugas-tugas kuliah juga saya mesti mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel seperti itu, Mbak. Terus juga belajar dengan layar laptop atau HP itu menurut saya hanya sebagai ini aja gitu, formalitas gitu. Jadi saya kadang nggak ngerti gitu, yang pada akhirnya saya itu jadi stres gitu. Terus juga saya jenuh gitu karena nggak bisa ngobrol sama teman-teman lain juga kan, gitu Mbak. Begitu ya. Kelihatannya Reres tuh sangat jenuh gitu ya dengan kuliah online. Iya Mbak, saya sangat jenuh. Oke, kalau boleh tahu biasanya Reres ngapain aja nih selama kuliah online? Nah, selama kuliah online ini saya sering mengerjakan tugas atau juga ikut webinar, rapat online, terus juga UAS, UTS, sampai kerja kelompok dan penelitian pun secara online. Saya rasa itu sangat membosankan dan ribet sekali gitu Mbak. Sulit rasanya berkomunikasi seperti ini. Sibuk juga ya Res ya. Menurut Reres, gimana sih rasanya dengan semua keadaan ini harus dilakukan secara online gitu atau virtual? Ya gitu sih Mbak, karena adanya pandemi COVID ini saya jenuh, bosen, nggak bisa ketemu teman-teman, atau hanya sekedar jajan bareng, kerja kelompok dan ngobrol bareng.
saya kerja kelompok dan ngobrol bareng, saya kangen banget sama momen itu. Saya kangen di mana saya bisa curhat sama teman saya gitu. Sedangkan dengan pandemi ini saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, memang saya turut merasakan ya apa yang Reres rasakan ini. Oke, sekarang gini, menurut Reres, dari rentang skala 1 sampai 10, di mana 10 itu yang paling membosankan, dan semakin turun, semakin rendah tingkat kebosanannya. Kira-kira dari 1 sampai 10, di posisi mana sih sekarang tingkat kejenuhan atau kebosanan Reres yang sedang dialami saat kuliah online ini? Kira-kira di posisi 9 sih Mbak, karena saya benar-benar bosen banget gitu. Sudah setahun hampir lebih kayaknya sih Mbak, saya kuliah secara online ini dan segala sesuatunya juga harus online, kayak praktik-praktik juga harus online kayak gitu. Aduh, tinggi juga ya tingkat kebosanannya. Oh iya, selama kuliah online, selama di rumah, Reres suka berkegiatan apa aja selain kuliah online? Paling rebahan gitu, tidur, makan, terus nonton TV, scroll sosmed gitu, terus aja itu siklusnya berputar seperti itu, tidur, makan, rebahan, scroll IG, nonton paling. Wow, ada kegiatan lain nggak? Seperti misalnya membantu orang tua atau mengasuh adik dan sejenisnya? Ada sih Mbak, iya saya juga memang membantu pekerjaan rumah setiap hari. Kadang saya juga bermain dengan adik saya yang masih kecil, atau dia juga saya juga membantu dia untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Tapi saya tetap bosan tiap hari seperti itu terus Mbak. Orang tua saya juga sering memarahi saya karena saya kelihatan lah di rumah kayak lagi rebahan atau gak ada aktivitas lain gitu. Oh begitu ya. Kenapa kok orang tua Reres sering marah sama Reres? Iya, karena saya juga banyak tugas, tapi adik saya sangat rewel, selalu ingin dibantu, sampai-sampai saya sering bertengkar dan selalu saya yang harus mengalah dan saya yang selalu dimarahi oleh orang tua saya. Malumlah saya ini anak yang paling gede gitu. Terus juga kadang terlihatnya saya seperti rebahan, padahal saya ini istirahat gitu. Seperti kalau ngerjain tugas udah mumet banget gitu, terus saya sambil tiduran lah gitu. Nah dari situ tuh kayaknya ibu saya kayak nggak suka gitu ngelihat saya rebahan kayak gitu tuh, padahal saya itu hanya istirahat gitu. Terus juga saya malah dimarahi kalau seperti itu. Oke, kayaknya ada miskomunikasi ya di sini. Kira-kira apa sih yang Reres mau lakukan untuk mengurangi rasa bosan? Ya, saya mau kuliah offline seperti biasa, berangkat ke kampus, melakukan aktivitas secara normal seperti sebelum pandemi ini gitu. Terus kenapa ya? Padahal kan bisa dengan memenuhi protokol kesehatan gitu, kayak pakai masker gitu. Terus juga, tapi sekarang dosen juga sudah divaksin. Tapi kenapa nggak offline juga kuliah sampai sekarang ini? Iya, saya paham apa yang Reres rasakan. Tugas Reres sekarang adalah bersabar dan mencoba menerima semua ini. Suatu saat pasti ada hikmahnya kok ya. Ya Mbak, saya sudah sabar. Sudah setahun lebih loh ya ini. Jadi saya juga ingin tahu solusinya seperti apa Mbak. Saya mengikuti konseling online ini gitu loh Mbak. Oke, dari semua yang udah Reres ceritakan kepada saya memahami apa yang Reres rasakan. Dan pada konseling kali ini bertujuan untuk memanajemen emosi, kebosanan, dan kejenuhan yang Reres rasakan. Bukan begitu, Res? Ya Mbak. Oke, seandainya pandemi ini selesai dan segala aktivitas normal kembali, apa sih yang mau Reres lakukan sekarang?
Seandainya ya COVID ini sudah hilang, saya mau kuliah ke kampus lagi, belajar di kelas, belajar di perpus, bertemu teman-teman, terus juga bisa makan di kantin, bisa ikut organisasi secara bebas juga gitu. Terus dan berkegiatan lain yang biasanya saya ikuti gitu, Mbak. Luar biasa, banyak juga ya kegiatannya. Iya, jelas banyak Mbak, dan saya sangat merindukan itu semua yang sudah jarang saya lakukan selama pandemi. Oke, seandainya nih besok pagi sudah boleh ngampus, kira-kira apa sih yang sudah Reres persiapkan sekarang? Saya mungkin akan persiapkan untuk perlengkapan ke kampus, outfit nanti untuk dipakai ke kampus, terus juga sarapan, mandi pagi, terus pergi bareng teman, dan duduk di kursi paling depan sih Mbak. Anak kursi depan ya. Seru juga ya kalau misalnya kita bisa ngampus lagi. Good vibes-nya tuh good vibes banget gitu kerasa ya. Ya Mbak, seru banget pokoknya. Terus juga karena sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman, dosen, dan juga warga kampus lainnya, nggak jenuh juga di rumah. Bisa main ke kosan teman, belajar bareng, dan satu hal lagi yang paling penting yaitu dapat uang jajan dari orang tua. Iya, emang kalau di rumah tuh jarang dapat uang jajan ya kayaknya. Oke, sekarang nih, seandainya Reres di rumah saat tidak sedang pandemi nih, tapi Reres di rumah. Nah, kira-kira apa sih yang mau Reres lakukan? Karena jarak rumah saya ke kampus cukup jauh ya Mbak. Jadi kalau di rumah saya ngobrol dengan orang tua, membantu orang tua, mengasuh adik saya, kurang lebih seperti itulah sih Mbak. Terus juga, tapi kalau saya sedang di kosan, saya pasti ngajak teman saya untuk belajar bareng, makan bareng, main bareng, nginep bareng, terus juga kayak masak-masakan gitu, terus juga curhat-curhat, ngegosip gitu lah Mbak. Ya, itu pasti seru banget sih ya. Nah, memang sih kegiatan-kegiatan sama teman-teman tuh seru banget gitu ya, apalagi sama teman-teman kuliah. Dan kelihatannya circle Reres tuh banyak banget ya, suka bersosialisasi dan kayaknya Reres selalu ceria gitu ya. Ya Mbak, seperti itu memang sih. Tapi karena basically saya anak organisasi sejak dulu, jadi saya banyak mengenal orang dan sering mengobrol dengan orang lain gitu. Juga tujuan saya itu biar relasi saya makin banyak sebenarnya. Oke. Luar biasa sekali ya, namun saat ini sesuai anjuran pemerintah bahwa segala aktivitas belajar, bekerja, beribadah itu dilakukan di rumah ya, demi memutus mata rantai COVID-19. Nah, apakah Reres mau ketika memaksakan untuk belajar secara offline, orang terdekat baik teman atau dosen terjangkit COVID-19? Gimana? Ya juga sih Mbak, saya juga khawatir sekali akan hal itu. Tapi saya juga bosen gitu, sudah setahun lebih di rumah terus. Memang betul, waktu 1 tahun itu bukan sebentar ya, kita 2 semester terlewatkan begitu saja. Nah, dan saya paham betul bahwa Reres ingin beraktivitas seperti biasa, namun kita harus tabah dan menerima situasi serta kondisi yang sedang menimpa Indonesia bahkan pandemi global ini. Para pahlawan garda depan juga seperti para dokter dan relawan yang bekerja keras untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini, juga bahkan banyak di antara mereka yang gugur dalam bertugas. Pasti Reres juga tahu kan akan hal itu. Iya Mbak.
Saya tahu betul. Lalu apa dong yang harus saya lakukan? Oke, menurut Reres, apa sih yang bisa Reres lakukan di masa pandemi ini untuk mengurangi rasa bosan atau jenuh namun tetap menjaga diri dari tertularnya COVID-19? Apa ya? Sepertinya saya juga bisa berkreasi membuat kerajinan tangan deh, Mbak. Terus mengkreasikan masakan karena saya suka sekali memasak. Terus juga menulis atau bahkan membuat konten YouTube misalnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata Reres cukup terampil juga. Nah, hal itu juga bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang selama daring. Kemudian bisa juga membuat kerajinan bersama keluarga atau memasak juga bersama keluarga dan mengekspresikan kemampuan Reres agar tidak bosan di rumah. Ya, ya Mbak, betul juga sih. Ya, betul. Di masa pandemi ini, waktu bersama keluarga itu sangat banyak ya. Dan memang jika Reres rindu teman-teman, Reres bisa berjumpa secara virtual meeting bersama mereka, baik itu video call, melalui Zoom seperti ini, Google Meet, atau media lainnya yang bisa kalian gunakan. Betul juga sih ya Mbak. Karena kan yang kepikiran selama ini tuh, yang ada di pikiran saya itu hanya tugas, sosmed, rebahan, tugas lagi, tugas terus. Oke, kali ini saya punya challenge seru nih buat Reres. Mau coba nggak? Challenge apa tuh, Mbak? Nah, jadi challenge-nya ini adalah Reres membuat suatu masakan atau kerajinan tangan. Nah, nanti hasilnya bisa Reres posting di sosmed atau sekedar untuk dinikmati secara pribadi. Gimana? Dan itu kan biasanya kalau misalnya di posting di sosmed, orang-orang tuh akan tertarik untuk membuat juga atau menanyakan resepnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Gimana? Apakah Reres tertarik? Wah, boleh juga sih. Seru deh kayaknya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Reres setelah melakukan konseling ini? Tadi kan tingkat kebosanannya ada di posisi 9 tuh ya. Nah, sekarang dari 1 sampai 10, tingkat kebosanannya ada di posisi berapa? 6 deh kayaknya. Karena lumayan sedikit berkurang sih Mbak. Oke, good job ya. Semoga kedepannya bisa lebih menerima keadaan ya, karena begini Res, jika keadaan tidak bisa beradaptasi dengan kita, maka kitalah yang harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Begitu ya. Ya Mbak, mulai hari ini juga saya akan mencoba menerima dan melakukan aktivitas baru bersama keluarga. Saya juga akan belajar beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini, Mbak. Oke, good job. Rupanya cukup ya untuk konseling kali ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih, Mbak. Baik. Terima kasih ya. Baik, saya tutup ya konseling hari ini. Semoga kita semua selalu terlindung dari bahayanya COVID-19 dan jangan lupa selalu berdoa agar diberi perlindungan. Nah, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau yang bisa saya bantu, silakan hubungi saya ya Res ya. Insya Allah saya siap untuk membantu semampu saya. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak atas bantuannya. Sama-sama, saya tutup ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.